Ibu saudara dikasih Tuhan. Shalom, selamat sore, selamat datang di ibadah raya kita yang ketiga pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus Allah yang baik, kami berkata dalam setiap kehidupan kami. Sore hari ini kami datang Tuhan Yesus. Kami mau naikkan ucapan syukur dan terima kasih Tuhan buat penyertaan dan pemeliharaan-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini Tuhan Yesus, semua karena anugerah-Mu yang masih ada dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan. Sore hari ini kami mau rayakan Tuhan kebaikan Tuhan dalam setiap aspek hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami boleh masuk di bulan Desember Tuhan Yesus, bulan yang penuh sukacita Tuhan, bulan di mana Tuhan hadir lahir dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah kami yang ketiga sore hari ini dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang mimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kami undang Roh Kudus secara khusus hadir di tempat ini ya Bapak. Biar Roh-Mu memenuhi setiap kami Tuhan, dari yang paling depan hingga yang paling belakang Tuhan Yesus, mau merasakan lawatan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan
Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain.
Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang yang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi milenial, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Luar biasa. Anak-anak Tuhan harus luar biasa. Kalau kita tidak luar biasa, di luar biasa, saudara akan mengalami apa? Kekalahan. Anak Tuhan, apapun masalah kita harus tetap luar biasa. Hari-hari ini saya bergumul apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya berdoa. Tema hari ini adalah kesusahan adalah sesuatu yang berharga. Saya bingung juga, penderitaan kok sesuatu yang berharga. Kita akan belajar hari ini. Saya pun juga belajar, saudara. Kenapa Tuhan berbicara tentang kesulitan, kesusahan adalah sesuatu yang berharga? Kita belajar dari kehidupan Musa, saudara. Mari kita buka dalam Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 27. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak terasa
Kita sudah memasuki bulan Desember. Bentar lagi tahun baru. Apa yang kita persiapkan, saudara? Kita buka di dalam Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 27, saudara. Saya bacakan ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil ya. Semua saya harap membaca firman Tuhan. Ini kita membaca cintanya, surat cintanya Tuhan. Saya bacakan ayat yang genap. Demikianlah firman Tuhan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. 25 sama-sama. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. 27. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah kesusahan, kesulitan, penderitaan adalah sesuatu yang berharga. Kita belajar dari kehidupan Musa. Dalam dunia banyak orang bahwa kesusahan itu sesuatu yang tidak berguna, alias sampah. Alasannya kenapa? Kalau dunia itu, kalau penderitaan, kesusahan itu sesuatu yang tidak berguna, alias sampah. Alasannya karena kesusahan itu adalah melukai hati, mematahkan semangat dan membuat manusia meragukan janji Tuhan. Kalau mata rohani kita tidak tertuju pada Yesus, yang terjadi bahwa kesusahan itu sesuatu yang tidak berguna, dianggap sampah karena menyakitkan, saudara. Banyak anak Tuhan yang tidak tahan dalam proses Tuhan. Kita akan belajar kenapa sih kesusahan itu sesuatu yang berharga. Nah, kita akan kupas Ibrani 11 ayat 24 sampai 27. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, memang kesusahan yang diakibatkan oleh kesalahan orang lain atau kesalahan sendiri bukan sesuatu yang berguna atau berharga. Tetapi penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa bagi Musa kesusahan adalah sesuatu yang berharga. Kita akan belajar bahwa kesusahan itu sesuatu yang berharga. Alasannya apa? Nah, ini kita belajar dari kehidupan Musa. Coba Bapak Ibu saya mau tanya, dalam hidup ini banyak kebaikan Tuhan atau banyak masalah? Ayo sadar, dan jujur, banyak kebaikan Tuhan atau banyak masalah? Banyak kebaikan Tuhan. Bayangkan kalau saudara bernapas pakai token, coba. Saudara nggak bisa bayar. Tuhan kasih gratis loh, saudara. Kalau kita menyadari bahwa kebaikan Tuhan itu lebih banyak, saudara tidak akan fokus menjadi orang yang maaf, saudara lemah, saudara tidak bangkit gara-gara masalah, saudara. Ada orang bilang begini, Bu Gembala, saya nggak bisa tidur. Kenapa? Saya mikirin masalah, stres. Akhirnya apa? Tensi darah naik, gula darah naik, semua naik penyakit, saudara. Saudara pernah nggak bisa tidur mikirin kebaikan Tuhan? Tuhan itu baik banget, Bu Gembala, saya sampai gak bisa tidur. Wah, luar biasa itu. Baru 5 menit udah ngoros. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kehidupan Musa. Hidup ini tidak lepas dari masalah, mau orang benar maupun tidak benar. Ini ada guru kos, ada dosen, calon dosen. Saudara kalau tidak ada masalah, saudara sudah innalillahi, dari panggil Tuhan. Yohanes 16 ayat 33, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Dunia ini banyak penderitaan. Tapi Tuhan katakan apa? Kita harus tetap jaga damai sejahtera, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan
itu sesuatu yang berharga. Contohnya, saudara memenangkan keluarga saudara, saudara dibenci karena nama Tuhan, itu sesuatu yang berharga. Kita berbuat baik pun ada tantangan, apalagi demi nama Yesus. Itu sesuatu yang luar biasa. Saya punya grup alumni. Alumni sekolah saya dulu kan pendidikan guru agama Kristen di Klaten, itu dekat rumahnya Bupala, Bu Yesua, bendara sini. Itu dekat stasiun. Saya dimasukkan grup itu. Ya namanya alumni PGA, berarti kan rohani. Ya tangan saya ini usil juga. Saya sering kirim khotbah-khotbah hamba Tuhan, bukan khotbah saya. Kadang khotbah Philip Mantope, apa siapa, terus Kristiana, terus Gilbert. Kadang-kadang pujian penyembahan saya kirim. Tapi ada yang terusik, ada yang bilang begini, tolong ya grup ini buat cengengesan saja. Waduh, lulusan rohani, guru agama, suruh pedakilan aja, ya gimana sih, nggak nyambung. Saya dibenci karena kirim firman Tuhan. Saya bilang, grup ini bebas selagi yang dikirim itu sopan dan membangun. Saya rasa tidak ada pelanggaran. Setuju? Amin? Pokoknya takut jawabnya. Kadang-kadang di grup sekretariat, di WPI, pendoa, ada aja yang lapas segala macam. Ya malu aja lah, kalau nggak senang dihapus aja, nggak usah mencela. Amin? Nggak beli udah mencela, nggak usah. Ya, kita harus saling membangun, saling menguatkan. Kalau nggak beli, doakan supaya Karis diberkati. Gua udah nggak beli, ngomong lagi. Macam-macam jelas. Situasi pandemi ini macam-macam. Kemarin sempat juga ngobrol dengan wakil-wakil, gimana ini? Udahlah kasih kebebasan. Masa pandemi ini susah keluar, mau jualan lapak di grup-grup nggak apa-apa. Yang mau beli silakan, yang nggak beli ya nggak usah mencela. Saya ditegur gara-gara menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat hamba Tuhan yang khotbah. Mungkin kalau saya khotbah mungkin pamer apa ini yang khotbah Gilbert, saya juga nggak pernah ketemu Gilbert. Marah saudara. Nah, kalau ada hati yang tidak beres, pasti ada kekacauan, ada masalah. Nah, hari ini kita belajar ada 3 hal. Bagaimana caranya kita melihat kesusahan adalah sesuatu yang berharga. Ada 3 hal yang kita renungkan hari ini. Yang pertama, kita tetap dalam Ibrani pasal 11 ayat 25. Tolong ditayangkan lagi. Saya akan bacakan Ibrani 11 ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Jadi poin yang pertama, bagaimana kita memandang kesusahan itu adalah sesuatu yang berharga. Yang pertama, kesusahan itu sesuatu yang berharga jika kesusahan itu adalah sesuatu yang menyukakan hati. Segala sesuatu itu berpusat dari hati, karena hidup kita adalah sumbernya dari hati kita. Bagi Musa, kesenangan Mesir bukanlah sesuatu yang menyenangkan hati. Mesir itu berbicara kehidupan secara kedagingan. Itu tidak menyenangkan hati, makanya tinggalkan Mesir. Tinggalkan kehidupan dunia, bukan roh. Tinggalkan dunia tapi hidup dalam roh. Bagi Musa, status sebagai anak raja Mesir bukanlah sesuatu yang menyukakan hati. Ibrani 11 ayat 24, kita maju ya. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Harusnya bangga. Di sini dikatakan bagi Musa, status sebagai anak raja Mesir bukanlah sesuatu yang menyukakan hati, karena berlawanan dengan kehidupan roh. Bagi Musa, menderita
sesuatu yang menyukakan hati. Nah, ini adalah salah satu saudara? Bagaimana kehidupan kita menanggapi kalau ada ujian, masalah yang datang, itu sesuatu yang berharga, saudara. Kalau kehidupan kita hidup di dalam roh. Yang kedua, saudara, kesusahan adalah sesuatu yang berharga jika kesusahan yang kita alami bukan karena dosa kita atau pelanggaran kita. Kalau ada pelanggaran, ada dosa, karena ulah kita, ada penderitaan, bertobat. Tapi karena kalau ada penderitaan, kita ditentang, kita ditolak karena nama Yesus, itu sesuatu yang berharga. Nah, saudara tidak usah sakit hati. Saya bilang sama temanku, bilang begini, kalau saya yang ditolak tidak apa-apa, tapi kalau firman Tuhan, hati-hati, karena urusannya dengan Tuhan. Firman Tuhan itu Allah sendiri, pesan Tuhan sendiri, saudara. Hari-hari ini saya banyak berdoa, saudara, buat bangsa kita terutama. Ayo jemaat yang ada di GPI Gerharapan punya beban. Walaupun kita punya masalah banyak, doakan pemimpin bangsa kita. Saya kalau lihat itu ngeri banget, saudara. Pemimpin bangsa kita dikata-katai segala kodok, segala macam. Doakan supaya mereka bertobat dan diselamatkan oleh Tuhan. Saya kalau dengar itu, lihat itu, kadang-kadang saya bagaimana anak saya ketawa-ketawa. Mama ngapain sih nonton itu? Enggak deh, supaya saya tahu perkembangan bangsa ini bagaimana. Kita doakan. Walaupun masalah kita banyak, kita peduli untuk di sekitar kita. Nah, dosa menghambat segala sesuatu yang baik bagi kita. Yeremia 5 ayat 25. Kesusahan itu sangat berharga jika kesusahan yang kita alami bukan karena dosa. Yeremia pasal 5 ayat 25 kita baca sama-sama. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Rupanya dosa itu menghalangi kita berbuat baik. Dosa menghambat segala sesuatu yang baik bagi kita. Ibadah pagi siang saya sampaikan, pernikahan sama perceraian itu harganya mahal mana? Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau secara logika, matematika, pengeluaran banyak pernikahan, tapi bukan dalam roh. Pernikahan sama perceraian itu lebih mahal perceraian. Karena apa? Dampaknya anak cucu keturunan kita bayar harga mahal. Gak main-main, bos. Gak main. Memang kalau sudah cerai selesai masalah, ada pertanggungjawaban dengan Tuhan. Karena ada perjanjian dengan Tuhan waktu dinikahkan. Ada ucapan janji nikah loh. Itu adalah janji sama Tuhan. Allah membenci perceraian. Makanya kalau ada yang cerai, itu ada harga yang harus dibayar mahal. Ingat baik-baik. Tidak ada rumah tangga yang semuanya baik-baik. Pasti ada perbedaan, ada kerikil-kerikil. Saya menyesuaikan rumah tangga saya dengan Pak Gembala dulu, bukan setahun 2 tahun lama sudah. Saya sukanya tempe tahu, suami saya suka ikan-ikan basah, saya nggak suka. Tapi saya harus masakin tiap hari. Itu tidak mudah. Saya masakin, tapi saya makannya tempe tahu. Tetap saya layan, saya belajar dari adik ipar, dari mertua. Itu enggak gampang, dari pola makan aja berbeda. Adat istiadat dan rumah tangga berbeda. Makanya saya wanti-wanti kalau ada masalah.
Yang kecil dihilangi, yang besar dikecil. Perceraian itu lebih mahal daripada pernikahan. Karena itu dampaknya anak, cucu, mantu, cicit, dan lain sebagainya. Keturunan-keturunan ikut loh. Sampai saya 2 bulan ini saya ditaruh Tuhan doa puasa. Saya jujur kalau puasa itu kadang gak kuat saya. Tapi saya dipaksa Tuhan. Seolah-olah saya dipaksa Tuhan. Saya kuat Tuhan. Rupanya apa? Selama saya doa puasa saya mendapat tuntunan Tuhan. Doakan untuk keturunan nenek moyang. Bapak saya dulu itu suka bertapa, punya jimat-jimat keris. Tapi puji Tuhan sebelumnya itu sudah dibakar, sudah pelepasan sama GPI Solo. Tapi perjanjian-perjanjian itu perlu pemutusan. Dulu nenek moyang kita ada yang punya pesugihan, kita putuskan kutuk kemiskinan, kutuk sakit hati, dendam tidak bisa mengampuni. Nah itu kita putuskan. Kutuk penyakit keturunan. Bapak saya gula, mama saya gula, saya putuskan. Oleh kuasa darah Yesus saat ini, kutuk sakit penyakit saat ini putus dalam nama Yesus. Hanya perjanjian Tuhan yang berlaku semua keturunan nenek moyang kita. Semua keturunannya aman dalam perlindungan Tuhan, sehat, panjang umur, diberkati Tuhan. Nah itu yang saya dapatkan terus. Saya doakan, Tuhan taruh beban untuk perceraian. Nah itu perlu kita perangi. Itu yang saya dapatkan, gak main-main. Baju ini biasanya sesak. Bukan karena saya pamer langsing, enggak. Lumayan, sekarang udah bisa dikancingin. Enak banget. Ada aja tuntunan Tuhan. Saya mau sampaikan di sini. Rupanya perceraian itu lebih mahal. Harga yang harus dibayar. Karena itu dampaknya keturunan-keturunannya. Gak main-main. Dosa menghambat segala sesuatu yang baik bagi kita. Kita baca 1 Yohanes 3 ayat 21. 1 Yohanes pasal 3 ayat 21. Mari kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Apa artinya ini? Dosa mengambil sukacita dan keberanian dari hati kita. Dosa itu mengambil damai sejahtera kita. Kalau saudara hidupnya tidak damai sejahtera, hanya dendam, marah, benci, siap-siap aja nanti sakit kanker hati. Saya nggak nyumpain loh. Bereskan saudara. Hidup ini sangat singkat saudara. Tidak ada manusia yang sempurna saudara. Kita tidak ada hak untuk menghukum orang lain, tidak ada hak untuk menghakimi orang lain, tidak ada hak kita untuk tidak mengampuni orang lain. Siapa kita? Dosa itu merampas kebahagiaan kita. Salah satunya juga dosa tidak bisa mengampuni. Dosa juga menyusahkan, kesengsaraan sesuatu yang berharga karena melakukan apa? Karena tidak melakukan kehendak Tuhan. Mari kita baca 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19 dengan cepat yuk. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19. Saya bacakan ayat yang genap Bapak Ibu yang kalian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. 13. Berbagai
kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Mantap, sudah 15. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. 17. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? 19 sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Kesusahan itu adalah sesuatu yang berharga. Kalau kesusahan itu bukan karena ulah dan dosa kita, tapi karena nama Tuhan. Poin yang ketiga yang terakhir, kesusahan adalah sesuatu yang berharga jika mata rohani kita tertuju pada upah dan pahala yang Allah sediakan. Kita baca Ibrani, tetap dalam Ibrani 11 ayat 26. Kita baca sama-sama yuk ayat terakhir. Ibrani pasal 11 ayat 26. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya diarahkan kepada upah. Hidup itu seperti kita sedang memenangkan pertandingan. Dalam memenangkan pertandingan iman, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan khawatir, saudara. Kita harus fokus kepada upah dan pahala yang disediakan oleh Tuhan. Poin yang ketiga, kesusahan adalah sesuatu yang berharga jika mata rohani kita tertuju pada upah dan pahala yang Allah sediakan. Karena mata rohani Musa memandang kepada upah dan pahala yang Allah sediakan. Makanya bahwa kesusahan itu sesuatu yang berharga karena ada upah. Para pahlawan iman bertahan berbagai macam kesusahan, penderitaan karena mata rohani mereka tertuju pada upah dan pahala yang disediakan oleh Tuhan. Ada bonus tambahan 1 Korintus 15 ayat 58. Bonus ini 1 Korintus 15 ayat 58. Ini untuk penunjang firman Tuhan, kesimpulan firman Tuhan hari ini. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Apa yang kita lakukan di bumi, apalagi untuk melakukan pekerjaan Tuhan, semuanya diperhitungkan Tuhan. Makanya kita jangan fokus pada masalah, fokuslah kepada upah dan pahala yang disediakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Saya panggil imam musik, silakan maju ke depan, BR. Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan. Kita sama-sama minta ampun kepada Tuhan supaya kita dilayakkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa, baru terbatas untuk menyampaikan isi hatimu. Tetapi Allah Roh Kudus tidak pernah terbatas. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan sebentar kami akan sehidangan dengan Engkau Tuhan. Layakkan, kuduskan anak-anak-Mu, hamba-Mu Tuhan, supaya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri saja.
Mari kita angkat tinggi-tinggi hati kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah perjamuan suci ini menjadi berkat, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami beban berat Tuhan Kau lepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Tuhan, shalom Bapak Ibu. Saya percaya lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya, kita semuanya diberkati, amin. Lemas banget, amin. Mantap. Kami seluruh jemaat GBI Harapan mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh pendeta muda Mini Kristianti STH. Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan ibu. Dan kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir ibadah di tempat ini. Ada ibu, ada Bapak Ibu yang baru pertama kali ibadah hadir. Puji Tuhan, menjadi kerinduan kita semua berdoa bagi jiwa-jiwa baru untuk datang ke tempat ini, sehingga lebih banyak lagi yang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk pengumuman dana pembangunan amplop biru sampai minggu yang lalu sebesar Rp138.504.000. Sumbangan sukarela
dari 59 KK 121.355.000 rupiah, total dana 259.859.000 rupiah, dan yang sudah dipergunakan 54.883 rupiah, dan total dana yang ada 204.976.000 rupiah. Sumbangan bahan bangunan 50 sak semen dari jemaat. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Kami percaya Bapak Ibu pasti akan mendukung dalam doa dan dana. Untuk kegiatan sepekan, kegiatan tengah minggu masih diliburkan, dan untuk ibadah raya minggu depan tanggal 13 Desember 2020 diadakan tetap 3 kali, yaitu ibadah yang pertama pukul 7.30, ibadah yang kedua pukul 10, dan ibadah yang ketiga pukul 17. Ibadah sekolah minggu lewat online di YouTube. Akan ada pemberkatan nikah antara saudara Rizky Kurnianto Lingga dengan saudari Ayudora Borupinen pada tanggal 19 Desember 2020 di Medan. Bagi jemaat yang mengetahui adanya halangan kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan dapat menghubungi gembala atau sekretariat. Untuk ibadah Natal tanggal 25 Desember 2020, ibadah diadakan 3 kali. Ibadah yang pertama pukul 7.30, ibadah yang kedua pukul 10, dan ibadah yang ketiga pukul 17.00. Untuk ibadah buka tahun tanggal 1 Januari 2021 diadakan 2 kali. Yang pertama pukul 8.00 dan yang kedua pukul 10.00, disertai dengan perjamuan suci. Mengingat untuk ibadah raya kedua terlalu penuh, maka dihimbau bagi jemaat yang rindu untuk beribadah agar dapat datang pada ibadah raya yang pertama atau ibadah raya yang ketiga di sore hari, supaya jangan terlampau banyak di ibadah kedua, itu maksudnya. Dan yang keenam, untuk melakukan protokol kesehatan dalam ibadah, maka setiap jemaat diwajibkan mencuci tangan sebelum ibadah, menggunakan masker, cek suhu tubuh dengan termogan dan physical distancing. Dan yang ketujuh, demikian informasi dalam penanggulangan COVID-19 pada saat ibadah. Dihimbau setelah ibadah selesai agar Bapak Ibu Saudara dapat langsung pulang ke rumah masing-masing. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Benar Tuhan, biarlah kesakitan itu tidak menimpa kami Tuhan. Kami terima kasih sudah mengingatkan kami melalui hamba-Mu Ibu Pendeta Nini Krisyanti. Kalau kami menderita harus menderita untuk-Mu Tuhan. Kami lebih memilih itu daripada kami meninggalkan-Mu Tuhan. Bila kami dapat seperti Musa yang lebih memilih meninggalkan Mesir Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Ibu Nini Tuhan sebagai gembala kami dengan pengurapan yang luar biasa yang akan mencari anak-anak-Mu yang hilang, akan membalut yang luka, menyembuhkan yang sakit, menghiburkan yang bersedih, mengingatkan yang salah jalan, menguatkan yang lemah Tuhan. Beri hikmat yang luar biasa, penghidupan dan kehidupan yang Kau berkati. Berkati juga Tuhan anak-anaknya Maria dan Santo. Kau beri roh yang takut akan Engkau, sehingga kehidupannya dalam memiliki kehidupan yang benar Tuhan, dan keluarga ini menjadi contoh bagi anak-anak-Mu Tuhan, bagi keluarga anak-anak-Mu. Jaga lindungi keluarga ini Tuhan, keluarga Ibu Gembala kami tutup kudus dengan kuat kuasa darah. Kami juga berdoa untuk Gembala pembina kami beserta wakil-wakilnya, satukan mereka dalam tali kasih memenangkan bangsa-bangsa. Juga Karayan, Wakil Karayan, Gembala Cabang, Gembala Lanting, Gembala Ku, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dimanapun di tempat dimana Engkau tempatkan mereka, di situ akan dituai banyak jiwa untuk kemuliaan nama. Jadi bangsa negara Indonesia, kami rindu melihat Indonesia yang baru, Indonesia memuliakan nama-Mu. Titik presiden, wakil presiden, para menteri, para kontak, para atas sampai yang paling bawah. Kau beri roh yang takut akan Engkau Tuhan. Kami rindu melihat Indonesia yang luar biasa Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami satukan hati Tuhan. Kami hadir. Kami tolak keluar virus corona dari Indonesia ini Tuhan, di dalam nama Yesus.
batu sandungan. Setiap orang yang melihat tempat ini, mendengar tempat ini, masuk di tempat ini Tuhan, dijamah hatinya, memuliakan nama. Berkati juga Tuhan, anak-anakmu yang ada di tempat ini, setiap orang punya persoalan, dan kami percaya bersamamu kami akan lakukan perkara yang besar. Akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Mari Bapak Ibu, apabila ada pergumulan pribadi, lepas pribadi, kami persilahkan menaikkannya ke hadapan Tuhan saat ini. Engkau mendengar doa setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang butuh pekerjaan Engkau berikan, yang memerlukan jodoh Tuhan Engkau pertemukan Tuhan dengan orang yang benar, yang bimbang Engkau peluk Tuhan sehingga mereka merasakan dekapan-Mu. Makasih Bapa, dengar doa mereka. Kami juga berdoa untuk persembahan kami, kuduskan Tuhan untuk pekerjaan di tempat ini. Berkati Tuhan, Tangan sudah memberi berlipat kali ganda. Biarlah Tuhan doa ini disempurnakan Tuhan oleh doa yang wajarkan sendiri. Maka kami yang di surga dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Siapkan hati kami Tuhan untuk benar berkat dari yang disampaikan oleh hamba. Mari kita buka hati kita. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, umat kesayangan Tuhan, pulanglah membawa berkat daripada Tuhan, berkat damai sejahtera sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan